Shalom pemirsa Jaya TV, bersama saya Pastor Petrus Hisage Projo dari Paroki Gembala Baik. Kita berjumpa lagi dalam program Cahaya Kasih di Jaya TV. Dan tak lupa saya menyampaikan selamat Hari Raya Natal buat saudara-saudari yang merayakannya. Semoga damai Natal selalu beserta kita sekalian. Hari ini kita merenungkan bacaan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-52. Namun sebelum itu, marilah kita diawali dengan doa. Mari kita menandai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu, ya Allah yang Maha Kasih, atas kasih dan penyelenggaraan ilahi-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, yang kami terima, yang kami alami dan jalani dalam kehidupan kami, ya Allah. Kini kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Kasih, Engkau selalu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan juga hendak kami mengikuti siaran ini, ya Allah. Kami mohon bimbingan penyertaan-Mu agar renungan ini dapat membawa sukacita bagi yang merayakan Natal, dan kehadiran terang Kristus membawa keselamatan dalam kehidupan setiap orang yang merayakannya. Oleh karena itu, ya Bapa, semua proses ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazim pada hari raya itu. Sesuai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah aku tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti
apa yang dikatakan kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus semakin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia semakin besar dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemeriksa yang saya kasihi, saya sangat senang sekali berjumpa dalam program Cahaya Kasih. Bacaan yang kita dengar pada kesempatan ini, di mana kehidupan keluarga kudus, yakni Yusuf, Maria, dan Yesus. Mengawali renungan ini, saya hendak mengutip yang dikatakan oleh Mother Teresa. Apa yang Anda dapat lakukan untuk mempromosikan perdamaian dunia? Kembalilah dan cintailah keluargamu. Dan juga yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, di mana ia mengatakan tentang sukacita. Sukacita sejati dalam keluarga berasal dari sebuah keharmonisan antara pribadi-pribadi yang dimiliki oleh setiap keluarga. Dua hal ini menjadi acuan untuk mengantarkan kita merenungkan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan keluarga kudus. Yang menjadi keluarga kudus Maria, Yusuf, dan Yesus atas kehendak dan kasih Allah, kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupannya. Maria tidak memilih sendiri untuk menjadi ibu dari Yesus. Demikian juga Yusuf, ia tidak memilih sendiri untuk menjadi ayah dari Yesus sendiri. Namun kehendak Allah itu memanggil Maria dan Yusuf menjadi orang tua dari Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemeriksa Jaya TV yang saya kasihi, dengan kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan keluarga kudus, panggilan yang berikan oleh Allah kepada mereka, Maria menanggapinya dengan mengatakan, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu." Ia menyerahkan diri sepenuhnya untuk menanggapi panggilan itu. Demikian juga Yusuf dengan setia ketika malaikat Tuhan datang kepadanya melalui mimpi. Ketika ia bergumul dengan panggilannya, malaikat berkata kepadanya, "Terimalah Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung itu berasal dari Allah." Oleh karena itu, Yusuf juga menerima dengan setia untuk menjadi ayah dari Yesus sendiri. Maka para pemeriksa yang saya kasihi, Maria dan Yusuf, mereka menjalani panggilan itu pertama-tama dengan berdasarkan kasih Allah yang nyata dalam hidup mereka, di mana mereka menerima kasih Allah juga menjalani dalam kehidupan mereka,
juga iman mereka akan Kristus yang hadir dalam kandungan ibu, dalam kehidupan keluarga mereka. Juga percaya kepada Allah yang mereka yakini. Kepercayaan mengantarkan mereka untuk menjalankan itu dengan penuh harapan. Harapan itu tercapai dengan kesetiaan mereka sebagai ayah dan ibu mereka. Sehingga mengantarkan mereka untuk Allah memilih mereka menjadi keluarga kudus. Maka para pemeriksa Jaya TV yang saya kasihi, dengan merenungkan bacaan ini, saya mengajak kita semua dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Apapun latar belakang hidup kita, apapun pekerjaan setiap kita, juga latar belakang suku setiap kita masing-masing. Kita diajak dengan merenungkan sabda Tuhan dalam bacaan Injil Lukas hari ini. Kita diajak pertama-tama mengakui akan Allah sebagai sumber hidup setiap kita, yang sangat mengasihi, yang sangat menyayangi, juga rahmat kehendaknya itu nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita juga tidak pernah membayangkan untuk kita lahir dalam kehidupan keluarga yang mana. Kita juga tidak pernah membayangkan mau keluarga seperti apa. Tetapi dalam kehidupan itu, yang baik ataupun yang tidak baik, terus terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita diajak untuk pertama-tama mengakui akan Allah sumber hidup kita yang sangat menyayangi kita. Lalu yang kedua, mengakui Allah itu terus hadir dalam kehidupan kita karena kasih-Nya. Kasih itulah perlu kita menghidupkan dalam kehidupan kita. Sebab mengawali renungan saya tadi mengatakan, di mana saya mengutip dari Mother Teresa, untuk mau melakukan segala sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan keluarga. Di luar dari itu, kita kembalilah dalam kehidupan keluarga untuk menghadirkan cinta kasih Allah itu. Jika kita mendasari dengan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita inginkan dalam pergumulan panggilan hidup kita sebagai bapa atau ibu, sebagai anak dalam kehidupan kita, pasti Allah akan menghadirkan yang terbaik karena kasih dan cinta yang senantiasa Ia nyatakan kepada kita. Lalu dengan mendasarkan kiri dalam kehidupan keluarga kita, sesudah itu kita melakukan hal-hal yang lain di luar dari keluarga. Dengan demikian kasih Allah yang memancar dalam kehidupan kita, memancarkan juga di mana kita melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Saya yakin dan percaya, para pemeriksa yang saya kasih, Anda dan saya, Tuhan tak pernah membiarkan setiap kita masing-masing. Oleh karena itu, mendasarkan diri kepada Tuhan, menyerahkan seluruh panggilan setiap kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memanggil setiap kita masing-masing. Jika pengalaman kita dalam perjalanan hidup kita 2021 ini yang kita sudah lalui, dengan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ini, marilah kita membangun kehidupan keluarga yang baru dengan menghadirkan cinta kasih Allah dalam kehidupan keluarga setiap kita. Dengan demikian kasih Allah itu menguatkan kita semua untuk menjalani tugas panggilan setiap kita sambil kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Sebab keluarga kudus yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, di mana mereka juga mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan. Maria dengan menanggapi panggilan itu, ia menyerahkannya, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu.
dan seluruh perjalanan proses sebagai ibu, ia menyimpan semua pergumulan hidupnya di dalam hatinya sambil dia menyerahkan kepada Tuhan. Demikian juga Yusuf yang menjadi ayah dari Yesus, pergumulan hidupnya ia menyerahkan semua itu kepada Allah yang memanggilnya. Lalu ia menanggapi dan menjalankan tugas panggilan itu. Kita pun sebagai ibu dan sebagai ayah dipanggil untuk mengantarkan semua keluarga kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh panggilan hidup kita kepada Tuhan. Sebab akhir-akhir ini banyak tantangan yang datang, tawaran yang datang untuk menawarkan kepada setiap kita untuk kita memilihnya. Memilih yang baik atau memilih yang buruk. Maka perjalanan setiap kita, apa yang kita dasari, menentukan kehidupan keluarga itu berjalan ke hidup yang baik atau mengarahkan hidup kita kepada yang tidak baik. Dan dengan demikian saya mengajak para pemirsa Jaya TV yang saya kasihi, mari kita mendasarkan kehidupan keluarga yang baik dengan kasih yang Allah berikan kepada setiap pribadi kita, lalu kita menanamkan di dalam kehidupan keluarga setiap kita, lalu memancarkan itu kepada setiap sesama yang kita layani. Sehingga dengan demikian kita mampu mengarahkan hidup keluarga yang baik. Jadilah sebagai ayah yang baik, juga jadilah sebagai ibu yang baik. Juga menjadi anak yang suka mendengarkan kedua orang tua dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, yang dimaksudkan oleh bacaan hari ini di mana Maria, Yusuf, dan Yesus menjadi keluarga kudus, kita pun diajak untuk di mana Yesus hadir ke dunia, ia mewartakan tentang kabar Injil sukacita, ia sengsara wafat di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, memberikan jaminan kepada kehidupan kepada setiap kita, juga memberikan kita di mana yang dikatakan kekudusan itu kepada setiap kita. Maka dengan jaminan yang diberikan Yesus kepada setiap kita, terang yang hadir di dalam kehidupan kita, kita berusaha terus-menerus untuk mengarahkan hidup kita kepada keluarga yang kudus. Memang tidaklah mudah untuk menjadi keluarga kudus, tetapi dengan jaminan yang diberikan Yesus kepada setiap kita, Yesus yang lahir dalam kehidupan keluarga kita, setiap pribadi kita, memberikan jaminan kepada setiap kita di dalam kehidupan keluarga untuk menghadirkan kekudusan itu dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, Allah selalu dan senantiasa hadir untuk kita bersama pribadi kita, juga di dalam tugas panggilan yang kita jalani. Para pemirsa yang saya kasihi, dengan ini saya mengajak kita semua pertama-tama kita menyerahkan hidup panggilan kita kepada Tuhan sebagai sumber hidup kita. Juga menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, memampukan kita semua untuk dapat ambil bagian dalam panggilan setiap kita sebagai ayah, sebagai ibu, juga sebagai anak yang setia dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sambil menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Semoga para pemeriksa yang saya kasihi, sabda Tuhan ini menguatkan, memberikan pencerahan kepada setiap kita untuk membangun kehidupan keluarga yang baik dengan mendasarkan diri kita atas kepercayaan iman yang dimiliki setiap kita, setiap keluarga, juga tempat kita berada,
untuk terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita selalu senantiasa percaya kepada Tuhan yang kita yakini. Lalu dengan setia menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kesetiaan menghantarkan kita untuk menjawab harapan kehidupan yang baik. Harapan itu akan terjawab jika kita laksanakan dengan tindakan nyata sebagai ayah, sebagai ibu dan anak, saling mendukung antara satu dengan yang lain dan mampu untuk menghadirkan cinta kasih itu. Dan semoga sabda Tuhan ini menguatkan kita, mengantar kita terus berada dalam kasih Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Para pemirsa Jaya TV yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memohon kepada Allah yang sangat mencintai kita, agar Ia senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, memberkati kita, melindungi setiap kita, dan mengarahkan kita ke jalan yang Ia kehendaki sebagai satu keluarga. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas kasih penyelenggaraan ilahi-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada kami. Tidak hanya Engkau memakai para nabi-Mu, tetapi juga Engkau nyatakan cinta kasih itu dengan mengutus putra-Mu Yesus Kristus. Yesus hadir di tengah-tengah kami dengan membawa terang, membawa sabdanya. Tidak hanya itu, tetapi mengorbankan dirinya demi keselamatan setiap kami. Kebangkitannya memberikan jaminan kepada setiap kami. Oleh karena itu, ya Allah yang kami sembah dan yang kami puji, yang kami yakini, kami mohon kasih itu terus Engkau nyatakan kepada setiap kami, terutama dalam kehidupan kami, agar kami mendasarkan diri hidup di dalam keluarga dengan kasih yang Engkau nyatakan itu, sehingga kami mampu menyerahkan seluruh hidup keluarga kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mampu juga menerangi kasih yang hadir di dalam kehidupan keluarga itu kepada sesama yang lain. Berkat-Mu atas kami, setiap keluarga, agar berkat itu memberikan hal positif untuk membangun kehidupan yang baru di tahun 2022 yang akan datang. Hal-hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu di tahun 2021 ini, ya Bapa. Engkau menghapus salah dan dosa kami dan menghantar kami kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang Engkau kehendaki bagi kami. Seluruh perjalanan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap keluarga, setiap suku, juga di mana saja kami berada, Engkau senantiasa hadir dan nyatakan kasih itu. Sehingga kasih itu memampukan kami untuk membangun kehidupan keluarga yang baru. Seluruh doa dan harapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Semoga saudara-saudari, para pendengar, pemirsa Jaya TV, dalam program Cahaya Kasih, kita semua dalam membangun kehidupan keluarga, dilindungi, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pemirsa Jaya TV yang saya kasihi, dalam permenungan kita program Cahaya Kasih.
Kita jumpa lagi dalam episode yang berikut. Shalom, Tuhan memberkati kita.